Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriawan Susanto SPD. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, NIM 241056600240. Saat ini saya mengajar di SMK Bina Tunas Bakti Juwana Kabupaten Pati. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran UKIN untuk PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Demikian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bisa. Ulangi ya, yang lebih semangat lagi ya, karena pagi-pagi harus semangat gitu ya. Ulangi ya, yang kompak dan semangat lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Bisa. Salam BTB. Benar bisa. Salam BTB. Benar bisa. Oke, baik, terima kasih. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, ya, agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Tirta. Silakan memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua? Sudah sarapan? Ya. Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Oke, baik. Sebelum mulai pembelajaran, saya absensi dulu ya. Yang pertama, Adi Delono, Siap, hadir. Ahmad Maulana Muazzam, Siap, hadir. Orvala, Siap, hadir. Taufik, Siap, hadir. Ubaidillah Labibu Said. Siap, hadir. Oke, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran ya, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, bukti cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia ya. Kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Nanti akan dipimpin oleh Mas Aril Alfiansyah. Silakan Mas Aril, persiapan. Peserta didik dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandurimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih Mas Aril, duduk kembali.
Oke, berikutnya sebelum mulai pembelajaran, ya, saya ingatkan dulu ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Kesepakatan kelas kita buat bersama-sama, silakan selama pembelajaran ditaati dengan baik kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya. Nah, kesepakatan kelas yang pertama, kebersihan kelas terjaga selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, disiplin dan tertib mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, kerapian. Kerapian itu dimulai dari diri sendiri, ruang teori, kemudian ruang praktek. Sehingga setelah selesai maupun sebelum pembelajaran diusahakan ruang teori bersih, rapi, ruang praktek juga bersih. Oke. Kemudian HP digunakan hanya untuk kegiatan pembelajaran, sehingga ketika tidak ada instruksi dari saya, HP-nya tidak boleh digunakan kecuali sudah ada instruksi baru HP-nya silakan kalian gunakan. Gitu nggih. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, kita cek kerapian dulu ya. Silakan kalian berdiri, cek kerapian. Rambut rapi, berpak rapi, sepatu rapi, tempat duduk lurus, sampah bersih semua ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, pada pembelajaran dari ini ya, nanti materinya tentang elektrikal kendaraan ringan. Ya, nanti kita akan membahas materi tentang perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan sistem lampu penerangan dan lampu tanda. Gitu ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memeriksa sistem penerangan dan lampu tanda sesuai SOP ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kerusakan yang ada pada sistem penerangan dan lampu tanda. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi kerusakan pada sistem penerangan dan lampu tanda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 3 itu ya. Harapannya apa? Harapannya setelah kalian mendapatkan materi ini, nanti kalian bisa mengidentifikasi kerusakan ya. Setelah diidentifikasi kerusakannya apa, diperbaiki sehingga lampu tanda dan lampu penerangan bisa hidup kembali ya. Sehingga ketika kalian misalkan di jalan atau di rumah yang punya kendaraan, ada trouble pada sistem penerangan dan lampu tanda ya. Kalau enggak punya mobil, ya mobilnya tetangga, mobilnya mbah ya toh, mobilnya saudara yang mengalami kerusakan pada sistem penerangan dan lampu tanda, karena kalian sudah punya bekal atau ilmu dari sekolah. Nah, kalian dengan rasa percaya diri bisa memperbaiki kerusakan pada sistem penerangan dan lampu tanda ya toh. Nah, kemudian karena sebentar lagi kalian PKL ya toh. Bulan apa PKL Mas? Nah, bulan September PKL ya, sehingga kalian sudah punya pengalaman apa? Belajar mengidentifikasi kerusakan, memperbaiki kerusakan pada sistem penerangan dan lampu tanda, sehingga ketika nanti kalian PKL terjun di bengkel, baik bengkel resmi maupun bengkel biasa, kalian sudah punya ilmu. Barangkali di tempat PKL menjumpai kerusakan pada sistem penerangan dan lampu tanda, kalian sudah punya pengalaman. Model pembelajaran yang akan saya gunakan pada hari ini adalah model pembelajaran problem based learning. Problem, tahu problem Mas? Apa Mas? Nah, problem itu masalah. Nanti akan saya sajikan sebuah masalah, sebuah trouble. Silakan nanti semua harapannya bisa memperbaiki atau bisa mencarikan solusi pada masalah yang
akan saya gunakan hari ini. Nah, kemudian asesmen, ya, asesmen yang akan saya gunakan nanti asesmen awal menggunakan media word wall dan asesmen formatif yaitu LKPD. Nanti kalian mengerjakan LKPD baik teori maupun praktik, ya. Kemudian terakhir ada asesmen sumatif menggunakan Google Form. Asesmen awal ini nanti dikerjakan menggunakan HP. Silakan HP-nya boleh dikeluarkan, ya. Oke, silakan scan barcode yang ada di layar. Silakan di-scan dulu barcode-nya. Yang belakang terlalu jauh, silakan. Yang sudah bisa masuk, jangan lupa tulis nama lengkap, ya. Oke, untuk asesmen awal ini, ya, karena soalnya hanya sedikit, saya kasih waktu 3 menit untuk mengerjakan. Silakan 3 menit mulai dari sekarang mengerjakan asesmen awal. Kurang 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, ya? Oke, kita lihat peringkat hasilnya. Peringkat pertama ada Mas Angga Alia, ya. Kemudian peringkat yang kedua ada Mas Sifaul, dan peringkat yang ketiga ada Mas Ahmad Tirta Wardana, ya. Beri aplaus dulu untuk ketiganya, Mas. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke sistem penerangan dan lampu tanda, masuk ke materi, ya. Sebelumnya saya mau mengingatkan kembali, ya, kira-kira apa saja yang ada pada kendaraan, ya, terutama sistem penerangan dan sistem penerangan di kendaraan. Kira-kira ada apa saja, Mas? Mas Ubaidillah, ya. Ada headlamp, fog lamp, clearance, dan lampu tail. Headlamp, fog lamp, clearance, dan lampu tail, ya. Sekarang saya mau tanya, Mas, kira-kira prosedur, ya, pemeriksaan pada misalkan pada lampu tanda belok sama hazard, kira-kira prosedur pemeriksaannya bagaimana, Mas? Ya, Mas Alan. Mulai dari cek aki, Oke. cek fuse, Oke. selanjutnya cek relay, cek saklar, selanjutnya kabel, langsung lihat lampu, setelah itu masa. Satu lagi yang ketinggalan yang untuk menyalakan kedip-kedipnya lampu itu namanya apa, Mas? Komponen apa namanya? Biar lampunya bisa berkedip, namanya flasher, ya toh, Mas? Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Paham? Oke, kalau paham kita masuk ke berikutnya. Nah, berikutnya ini saya sajikan, Mas, ya, trouble atau studi kasus pada sistem penerangan dan lampu tanda, ya. Studi kasusnya nanti ada 3, studi kasus 1, 2, dan 3. Silakan, sudah saya tayangkan video, nanti kalian amati studi kasus 1, 2, dan 3, gitu, ya. Silakan diamati dulu video studi kasus satunya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada 1 unit yaitu seni PVC tahun 2019. Ada kerusakan atau trouble pada sistem penerangan dan lampu tanda. Oke, kita masuk ke studi kasus kedua. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang ketiga. Pada studi kasus ketiga ini ada Toyota Innova dengan keluhan atau dengan trouble kerusakan pada lampu headlamp. Bagaimana dan cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya bagaimana?
ya. Nanti silakan bisa didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya, gitu ya. Oke, kemudian sebelum berkelompok ya, untuk meningkatkan kefokusan kembali Mas ya, karena saya lihat ya kayaknya sudah mulai tidak fokus ya toh Mas. Nah, biar fokus lagi kita permainan dulu Mas ya, atau ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa? Ice breakingnya nanti tepuk min 1. Nah, diingat-ingat ya, kata kuncinya apa Mas? Min 1. Berarti kalau saya bilang tepuk 3, tepuknya berapa? Nah, 3 dikurangi 1 ya toh Mas. Fokus ya, konsentrasi ya, silakan konsentrasi. Coba tepuk 4. Oh, ada yang kelebihan 1 ya toh, berarti belum fokus lagi. Ulangi lagi ya, tepuk min 1. Kata kuncinya apa Mas? Min 1 ya. Coba tepuk 5 ya, tepuk 3. Oke, tepuk 1. Oke, cukup ya. Oke, cukup. Kalau cukup lanjut. Nah, sekarang selanjutnya nanti diskusi kelompok menyelesaikan tugas dari studi kasus 1, 2, dan 3. Kelompoknya sudah saya bagi pada pertemuan kemarin sesuai dengan gaya atau minat belajar kalian masing-masing ya. Nah, nanti setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, nanti saya beri nama kelompok 1 auditori senia ya. Kelompok 2 nanti saya beri nama visual Pajero, dan kelompok 3 nanti saya beri nama auditori senia Innova, sesuai dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing ya. Nah, ini Mas kelompoknya. Setelah diskusi ya, setelah diskusi nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi ya, memaparkan hasil yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Paham Mas? Nanti kelompok lain boleh menanggapi gitu ya. Nah, sebelum saya bagi LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, silakan nanti kalian mulai berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi, sesuai dengan minat atau gaya belajar masing-masing. Oke, sudah. Oke, kalau sudah saya bagi LKPD-nya, silakan kerjakan ya sesuai dengan saran tadi ya. Silakan LKPD-nya saya bagi. Nah, di dalam LKPD itu nanti ada LKPD teori dan LKPD praktek ya. Karena kita belum praktek, jadi yang diisi silakan LKPD teori dulu. Paham ya? Nah, ini sudah saya sediakan bahan ajar ya. Silakan bagi yang auditori senia, berarti bahan ajar ini. Yang auditori, gaya belajarnya auditori. Ya, silakan bisa menyeken bahan ajar auditori. Kemudian yang gaya belajarnya visual, membaca, silakan sudah saya sediakan bahan ajar yang visual. Dibagi Mas, ada yang mencari, ada yang mencatat ya. Lagi biar semuanya bekerja. Oke, waktu kurang 3 menit lagi ya. Cepat. Oke, baik, sudah selesai semua ya. Nah, setelah kalian berdiskusi, silakan nanti dibacakan atau diterangkan pada kelompok lain hasil dari diskusi yang kalian sudah diskusikan dengan kelompoknya, gitu ya. Nah, nanti untuk maju pertamanya saya menggunakan aplikasi Wheel of Name ya, acak nanti Mas. Kita spin dulu ya. Ya. Senia. Auditori senia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dari kelas 12 TKR 4. Ingin mempresentasikan uji kasus 3, itu adalah headlamp lampu kiri redup dan kanan nyala terang. Yang pertama, itu bisa jadi masalahnya pada baterai, dan penyebabnya baterai itu melemah ataupun di bawah spesifikasi. Dan cara memperbaikinya itu dengan mengecas baterai atau ganti baru. Yang kedua yaitu adalah masalahnya pada sikring, bisa jadi sikring putus ataupun rusak. Itu cara memperbaikinya dengan cara diganti fuse ataupun diperbaiki secara manual. Yang ketiga adalah amati masalah yang ketiga adalah relay. Relay bisa jadi tidak berfungsi, dan cara memperbaikinya adalah ganti relay ataupun diperbaiki secara manual. Yang keempat adalah saklar. Saklar bisa jadi rusak karena mungkin sering digunakan, jadi harus diganti saklarnya. Yang kelima adalah bisa jadi kabel ataupun rangkaian yang terputus, bisa jadi dengan diganti kabel ataupun disambung kembali. Yang keenam adalah filamen. Filamen bisa jadi kerusakannya pada lampu mati dan harus diganti dengan baru. Yang ketujuh adalah massa. Massanya bisa jadi putus dan perlu disambung kembali. Baik, sekian. Apakah ada pertanyaan? Ya, oke. Kerusakan yang terjadi pada lampu headlamp. Kerusakan yang sering terjadi pada lampu headlamp itu biasanya terjadinya troubleshooting pada rangkaian. Yang kedua, fuse bisa jadi rusak ataupun putus. Ya, itu saja. Mungkin Sudah paham, Mas? Ya, Paham ya? Kemudian setelah diskusi teori, selanjutnya kita langsung aplikasikan pada kendaraan. Ya, kita langsung praktekkan pada kendaraan, Mas. Ya, nanti kita langsung praktek. Kasusnya trouble-nya sama, Mas. Sudah saya trouble. Ya, silakan nanti dicek trouble-nya apa. Kemudian yang stall kedua itu ada Daihatsu Xenia. Silakan nanti masing-masing kelompok mencari kerusakannya apa, cara penyebabnya apa, cara memperbaikinya bagaimana. Paham, Mas? Dan ketika praktek jangan lupa SOP-nya digunakan, K3-nya digunakan ya, sehingga kita praktek aman dan nyaman. Paham ya? Ingat-ingat K3-nya ya, biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Sampai sini paham? Kalau paham, LKPD-nya masih sama, silakan nanti LKPD-nya bisa dibawa. Yang dikerjakan adalah LKPD praktek. Jelas? Nah, kalau jelas silakan langsung ke jobnya masing-masing. Alatnya sudah saya siapkan semua di KD ya. Sebelum kalian praktek jangan lupa yang dipasang pertama adalah fender cover, betul sekali. Silakan fender covernya dipasang terlebih dahulu. Oke, untuk menyelesaikan tugas praktek ini saya kasih waktu 20 menit ya. Nah, dicek sennya, Mas. Sen kanan nyala, sen kiri. Yuk, kembali ke tempat, silakan LKPD-nya dikerjakan. Silakan LKPD-nya dilengkapi. Sudah ya. Oke, kalau sudah silakan nanti mempresentasikan hasil praktek. Perkenalkan, nama saya Alfian Garumam, saya dari 12 TKR 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang headlamp kiri redup dan kanan nyala terang.
pemeriksaan yang dilakukan, baterai atau waki. Hasil pemeriksaan dan spesifikasi standar 11,6 volt atau standar 12 volt. Perbaikan atau penyetelan yang dilakukan masih layak digunakan. 2. Pose atau spring. Pose putus. Perbaikan atau penyetelan yang dilakukan, ganti pose yang baru. Relay normal, masih layak digunakan. Saklar normal, masih layak digunakan. Kabel tidak ada yang kotor. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok Innova. Satunya apa, Mas? Baterai ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok terakhir. Oke, baik, berikutnya silakan sebelum kita selesai tempat duduknya dirapikan kembali seperti semula ya. Perhatikan Mas. Oke, kita sudah selesai ya membahas tentang sistem penerangan dan lampu tanda. Kalian tadi sudah belajar tentang teori, kemudian aplikasi di kendaraannya secara langsung. Trouble kalian tadi sudah bisa memperbaiki ya, semuanya sudah normal semua. Oke, kemudian berikutnya kira-kira kesimpulan hari ini, silakan ada yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran dari ini? Ya, Mas Akbar. Setelah saya belajar sistem penerangan dan lampu tanda jelas, saya bisa mengidentifikasi kerusakan dan bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada sistem penerangan dan lampu tanda. Sehingga ketika ada kerusakan kendaraan di rumah, saya punya pengalaman memperbaiki dan menjadi tugas saya untuk kegiatan PKL. Oke. Ya, jadi kesimpulan praktek pada hari ini ya, setelah kalian melakukan praktek sistem penerangan dan lampu tanda ya, kalian sudah bisa ya toh mengidentifikasi kerusakan, sudah bisa memperbaiki. Oke, kemudian terakhir ini ada asesmen sumatif, silakan di scan dulu barcode-nya, dikerjakan soalnya 10 ya, ada 10 soal, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, baik, sudah selesai ya. Silakan HP-nya ditutup kembali, silakan HP-nya ditaruh kembali di dalam saku ya. Nah, hasil asesmen ya, nanti hari ini ya, silakan asesmen sumatif sudah dikerjakan semua dengan hasil peringkat pertama yaitu Mas Tirta, silakan maju Mas depan sini. Kemudian peringkat kedua ada Mas Akbar, silakan Mas maju Mas. Peringkat ketiga ada Mas Hari. Nah, silakan Mas ini Mas. Ini adalah 3 peringkat terbaik setelah mengerjakan asesmen sumatif ya. Silakan beri aplaus dulu untuk teman kita. Oke, kemudian silakan materi ini ya, selamat, nilainya sudah di atas KKM semua ya. Tetap semangat belajarnya ya, jangan sampai lupa Mas, sehingga ketika nanti kalian di rumah, di jalan menjumpai trouble atau di PKL nanti kalian bisa membetulkan dengan rasa percaya diri karena sudah punya pengalaman di sekolah gitu ya. Nah, kemudian refleksi ini silakan nanti diisi ya refleksinya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem alternator atau pengisian ya, sistem pengisian pada kendaraan. Oke, kemudian selesai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Silakan sebelum pulang diluruskan kembali. Oke, sudah lurus? Oke, lurus. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam BTP.
Oke, silakan ketua kelas mengakhiri berdoa bersama. Siap gerak untuk mengakhiri pada pelajaran pagi hari ini. Alangkah baiknya doa menurut saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa melanjutkan pelajaran berikutnya.